Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup cukup baik ya teman-teman, dengan mengalami penurunan 0,21%. Walaupun area low-nya cukup membuat kita semua khawatir karena low-nya sampai area 6.683, dimana kita sempat tandain area supportnya pada video kemarin di kisaran area 6.707 ya teman-teman, ataupun kita bisa menggunakan angka bulat di 6.700. Cukup mengkhawatirkan pada pergerakan pagi hari, walaupun seiring berjalannya perdagangan IHSG berhasil closing dengan cukup baik. Ada potensi untuk dead cat bounce pada perdagangan besok, ataupun bisa saja naik menuju ke area resisten terdekat. Resisten terdekatnya di kisaran 6.900. Jadi cukup menarik untuk perdagangan esok. Apakah akan mantul lagi atau malah akan tes lagi ke area support, bahkan menjebol area yang ada. Untuk data di rti.co.id, seperti yang kita sampaikan bahwa setelah menyentuh area low-nya 6683, perlahan tapi pasti mulai ada perlawanan. Dan total transaksi hari ini 15,1 triliun dengan 226 saham yang mengalami kenaikan dan 316 diantaranya turun. Yang kembali menarik adalah teman-teman bahwa asing pada perdagangan hari ini kembali net sell 1,98 triliun, artinya masih belum selesai asing keluar daripada IHSG. Jadi cukup mengkhawatirkan karena tanggal 8 1,98, lalu tanggal 7 ada 2,37, lalu tanggal 6 ada 1,53, lalu tanggal 5 ada 1,49, dan bahkan di tanggal 2 ada 1,28 T. Jadi 5 hari terakhir cukup mengkhawatirkan pergerakan asing, tapi kita harapkan ini tidak berlangsung terus-menerus. Kita akan coba pantau di area supportnya karena hari ini closingnya cukup bagus. Untuk saham pertama yang akan kita lihat hari ini adalah Bumi. Saham Bumi hari ini mengalami kenaikan tipis ya, 1,17%. Masih berusaha dengan keras mempertahankan area supportnya di 179 170, dan hari ini bisa kita cek area low-nya tuh di 163, tapi berhasil rebound dengan sangat baik dan closing di area 173. Resistennya masih sama di 199, dan kalau misalnya besok 170-nya dikonfirmasi jebol, ada potensi untuk menguji area support 2-nya di 161 156. Jadi kita akan perhatikan dua area support yang ada untuk saham Bumi. Kiranya dua area tersebut mampu menahan pergerakan ataupun penurunan daripada saham Bumi. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah saudaranya Bumi, yaitu BRMS. Saham BRMS kita tandain area supportnya di 173, dan kembali hari ini kembali berhasil rebound dengan sangat baik dari area low di 164 bisa closing di 174, dimana sebenarnya area supportnya kita spare sampai 168 ya teman-teman. Artinya area support yang ada tersentuh bahkan tertembus karena low-nya sampai 164. Tapi yang sangat menarik adalah BRMS kembali mampu closing di atas daripada 173. Resistennya terdekat di 193, dan sebenarnya ini ada cup and handle dengan target ke 215, tapi tentu posisinya saat ini belum bergerak banyak karena hanya sideways aja ya teman-teman, dari area 173 naik ke 193 serta kembali lagi ke area 173-nya. Jadi belum banyak pergerakan berarti yang diberikan oleh BRMS.
Tapi kalau teman-teman mau coba entry, silahkan entry 173 sampai 168 dengan target ke 193, serta kalau bisa breakout ada potensi ke 215. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah SMRA. Saham properti hari ini bergerak sangat cantik. SMRA naik 4,88%. Beberapa waktu yang lalu, SMRA sempat mengkonfirmasi sebuah pola yaitu double bottom pada tanggal 24 November dengan closing di area 615, di mana area neckline dan area resistennya kita tandain di kisaran 610. Ini sebuah tanda yang cukup baik, di mana double bottom ini ada potensi untuk melanjutkan kenaikan sampai kisaran area 675. Dan yang menarik adalah teman-teman, ketika SMRA nyampe di area 655 dan gagal melanjutkan langsung ke atas serta retest area neckline di 610 sampai low-nya hari ini di 600, maka ini bisa jadi inverted head and shoulders ya teman-teman, dimana berarti ada potensi untuk SMRA bisa naik jauh lebih tinggi. Pola ini akan jauh kelihatan kalau kita masuk ke time frame 1 jam. Nah, ini ada left shoulder kecil ya, walaupun dia gagal breakout. Lalu ini ada headnya sampai low-nya kisaran area 545 dan posisinya sekarang ada di right shoulder, yang artinya kalau besok breakout 655 maka akan mengkonfirmasi sebuah pola continuation atau pola lanjutan, yaitu inverted head and shoulders, di mana artinya saham SMRA berpotensi kembali menguat menuju ke kisaran area 700-an ya teman-teman. Tepatnya 770. Jadi ada potensi kembali menguat sampai area 770, dan teman-teman bisa perhatikan area volume yang ada di bawah sini. Ketika SMRA itu turun, teman-teman boleh coba lihat bahwa volume-volume ini cenderung kecil-kecil teman-teman. Tapi ketika dekat-dekat area 600, kembali volume besar yang ngisi. Artinya memang SMRA ini ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya menuju ke area resisten-resisten yang ada. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan besok pantau sampai area 600. Kalau mau buy on breakout, silahkan buy ketika bisa breakout 655 ataupun bisa closing di atas dengan konfirmasi. Dan yang menarik adalah kalau bisa breakout 655 menuju ke 675 serta mengalami kenaikan lagi menuju ke resisten yang cukup kuat di 735. Sebelum akhirnya menyelesaikan target inverted head and shoulders-nya ke area 770. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah CTRA. Saham yang masih satu sektor dengan Summarecon. Sempat sideways ya beberapa waktu yang lalu dan sudah berhasil menyelesaikan target kenaikannya menuju ke 1025. Bahkan sudah kembali tes area sideways di 965. Artinya pergerakan yang cukup bagus bagi saham CTRA. Kita akan coba tandain area di sini. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke time frame 1 jam, sebelumnya saya akan hapus dulu untuk ininya. Kalau kita masuk ke time frame 1 jam ya teman-teman, kalian bisa lihat bahwa sebenarnya polanya sama teman-teman, inverted head and shoulders. Tapi sayangnya waktu bikin right shoulder gagal breakout, jadi kembali koreksi ke area supportnya. Kita tandain area false breakout-nya sebagai area head, lalu yang di sebelah kanan ini adalah right shoulder,
Yang artinya sebenarnya CTRA juga memiliki potensi untuk kembali menguat ya teman-teman. Kita tarik dari area low sampai kisaran area 1040 dan kita letakkan di atas 1040. Targetnya naik ke 1175. Apakah akan langsung ke sana? Jawabannya kita nggak tahu. Tapi kalau bisa breakout 1040 maka akan mengkonfirmasi inverted head and shoulders. Jadi teman-teman yang mau beli silahkan pantau. Bisa gunakan area 1000 sebagai angka psikologis dari CTRA kalau mau antri, atau bisa gunakan area low di bawah 965 sebagai area support. Atau kalau mau buy on breakout, silahkan buy ketika terkonfirmasi breakout 1040 dengan target ke 1175. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah AMRT. Salah satu saham yang cukup fenomenal ya teman-teman. Kenapa fenomenal? Karena bisa kita lihat saham ini jelas saham yang uptrend banget. Kita lihat di awal Januari 2022 harganya masih di 1170 dan dalam waktu 1 tahun sudah naik cukup tinggi ya. High-nya tuh di kisaran 3090 dan udah naik 163%. Walaupun candle bulan ini terlihat cukup lumayan, turunnya 13,27%. Padahal hari ini baru tanggal 9 Desember. Dan kalau kita masuk ke time frame daily teman-teman, ada yang menarik, yaitu ketika kita masukkan sebuah indikator MACD, maka kita bisa melihat sebuah kondisi bearish divergence, di mana harga mencetak higher high, tapi ternyata indikator bergerak sebaliknya, malah membuat higher low. Dan support terdekat daripada saham AMRT itu bisa kita tandain kurang lebih di area sini 2600-an sampai 2580. Jadi kita tandain di area sini 2580 sebagai area support terdekat daripada saham AMRT. Dan bisa kita lihat memang beberapa waktu yang lalu sempat tertahan ya ketika koreksi di 2580 beberapa kali sebelum akhirnya ngegas kembali naik ke atas. Kalau ternyata 2580-nya gagal, ada potensi AMRT akan melanjutkan penurunannya sampai kisaran area 2400 sampai area 2290. Jadi kita tandain kedua area support yang ada, baik itu di 2580 ataupun 2290. Silahkan dipantau. Secara tren jelas AMRT masih sangat menarik karena salah satu saham yang uptrend dan all time high ya. Artinya ketika turun-turun sebenarnya menjadi sebuah kesempatan untuk koreksi dan juga koleksi daripada saham AMRT. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah gula. Kita akan menutup hari ini dengan yang manis. Saham gula hari ini minus 5,97%. Setelah breakout area resisten di 234, memang saham ini naik cukup signifikan sampai harganya kurang lebih 276. Walaupun closing hari ini lumayan, minus 5,97 dengan closing di 252. Kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, kembali teman-teman bisa melihat sebuah fenomena yaitu bearish divergence, di mana harga membentuk higher high, tapi sayangnya indikator berkata sebaliknya. Artinya dari indikator ini menceritakan bahwa ada pelemahan ya teman-teman. Ketika naik nih kondisinya nggak sekencang dulu, naik, tapi ketika naik
Sepertinya powernya sudah mulai habis dan ada potensi kembali ke support. Dan untuk support terdekat daripada saham gula, kita akan gunakan time frame yang lebih besar aja untuk nyari supportnya. Di sini kita akan hapus dulu, udah kelihatannya bearish divergence-nya. Untuk support terdekat dari saham gula itu berada di area kurang lebih di sini ya teman-teman. 248 sampai 244. 248 sampai 244 sebagai area support terdekat daripada saham gula. Dan kalau 244 ini jebol, ada potensi kembali ke kisaran area 234 sampai area 230. Jadi kita tandain dua area, yang pertama 244, yang kedua adalah 234 sampai 230. Jelas gula masih menarik ya teman-teman. Salah satu saham IPO yang sempat turun cukup dalam sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda mantul, dan ketika turun kita cari area supportnya. Kalau menarik, volumenya menarik, silahkan diperhatikan. Jadi total pada kesempatan hari ini kita udah bahas 6 saham, dari saham Bumi, BRMS, SMRA, CTRA, AMRT, dan Gula. Disclaimer on, untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman cek dan dicek kembali. Kalau tidak cocok dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.